Ya, shalom semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi saya ingin menjelaskan tentang kesaksian saya tentang virus corona ya. Beberapa teman-teman saya yang ikut juga terpapar virus corona karena saya sudah sering menasihati dia, kamu harus percaya suara Tuhan, kamu harus percaya suara Tuhan, dan dia tidak percaya suara Tuhan dan akhirnya dia kena virus, ada keluarganya yang meninggal. Lawan debat saya, ya. Jadi yang mau saya saksikan di sini adalah ada teman saya, seorang pendosyapat namanya Pak Paulus. Dia teman pelayanan saya, satu tim dengan saya. Lalu pada waktu itu kan di Jakarta, di Bekasi, sudah 3 bulan setelah virus corona itu terjadi PSBB skala besar. Ya dia sempat juga mengalami kelaparan gitu ya, sampai mengantri dia di depan untuk bagi-bagi sembako gitu kan. Lalu dia sempat mengkhawatirkan saya kan, karena saya juga waktu itu juga kondisi nggak punya duit, ngamen juga waktu itu kan. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan gimana nih nasibnya Pak Luga ini di dalam virus corona ini, karena kondisi ekonomi semakin terjepit ya kan. Dia mengkhawatirkan saya lah ya. Tapi luar biasa saudara-saudara, pada waktu dia bertanya gitu kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan mimpi kepada dia. Di dalam mimpi itu dia bertanya kepada Tuhan juga tentang saya, gimana nasibnya Pak Luga nanti di masa COVID ini. Lalu Tuhan seperti marah sama dia, menegur dia. Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatirkan dia, karena dia dalam pemeliharaanku. Tiba-tiba dia mendatangin saya, dia cerita, waduh Pak Luga, saya mimpi ini tentang Bapak. Bapak ini bakalan dipelihara di masa COVID ini. Padahal waktu dia ngomong itu sama saya, jujur duit saya juga udah tipis kan, sampai ya gitulah, kondisi terjepit gitu kan. Jadi apa yang terjadi saudara-saudara? Saya heran. Saya mempercayai mimpinya dia itu waktu dia mengatakan bahwa di masa COVID-19 juga Tambunan akan dipelihara oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Sejak dia memberitahukan mimpinya itu kepada saya, ya. Sejak dia memberitahukan itu mimpinya kepada saya, sejak hari itulah berkat Tuhan berlimpah-limpah pada saya. Duit saya lebih banyak di masa corona ini dibanding sebelum COVID. Sebelum COVID saya ya terseok-seok juga kan. Tapi saya heran, justru di masa COVID inilah berkat saya berkelimpahan. Tiba-tiba warisan saya cair, tiba-tiba ada mama saya juga memberikan tanah kepada saya. Jadi banyak orang yang mendukung pelayanan saya. Ada ibu yang dari Jepang, ada yang dari sini, dari segala macam. Waduh, saya terheran-heran ya. Nah, melalui kesaksian ini, apa yang saya imani? Saya hanya mengimani bahwa darah Yesus yang bisa menyembuhkan kita dari virus corona. Saya mengingat waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, waktu Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir, Tuhan oleskan darah anak domba di setiap pintu-pintu gerbang rumah Israel. Jadi saya minta kepada pemerintah, kepada siapapun, jangan pernah mengandalkan manusia di masa COVID ini. Karena Tuhan memberikan COVID ini bukan karena suatu wabah biasa, tetapi ini adalah hukuman Tuhan supaya kita lebih dekat dan percaya kepada darah Yesus.
sebab hanya darah Yesus, ya. Pada waktu pembunuhan anak-anak sulung di Mesir, Tuhan membunuh semua anak-anak sulung di Mesir kecuali rumah bangsa Israel yang ada darah anak domba. Jadi tidak ada jawaban lain. Buktinya sampai hari ini saya berdebat dengan satu orang yang dia selalu menolak suara profetik yang saya sampaikan, suara kenabian yang saya sampaikan. Apa yang terjadi? Dia kena corona, bahkan keluarganya meninggal. Sementara saya sampai hari ini sehat. Bukan hanya sehat, berkat saya berlimpah-limpah, ya. Saya dapat tanah, saya dapat transferan, banyak memberkati saya. Jadi saya merasakan pada waktu kita melihat kejadian Yusuf, ya. Pada waktu seluruh bangsa kelaparan, Yusuf malah berkelimpahan. Jadi saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, andalkan Tuhan. Jikalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan mencopot engkau dari jabatanmu, apapun jabatanmu sekarang. Andalkan Tuhan. Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi di masa COVID ini, Yesus berkata, barang siapa tumpang tangan kepada orang sakit, dia akan sembuh. Ingat, yang sembuh hanya orang yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus akan habis. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Saya sudah membuktikan, ya. Dunia ini resesi, tetapi justru saya resepsi karena darah Yesus. Jadi saya meminta kepada semua teman-teman, supaya di masa COVID ini adalah waktunya engkau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Apapun agamamu, mau Konghucu kek, mau Islam kek, mau Kristen sekalipun, andalkan Tuhan, ya. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan melengsarkan engkau dari apapun jabatannya. Percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan engkau dari penyakit corona. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Jadi percayalah, maka Tuhan akan memberkati engkau, ya. Saya sampai hari ini sehat-sehat. Lawan debat saya kena COVID, bahkan ada yang meninggal, ya. Jadi darah Yesus. Jangan andalkan perkataan manusia, berharap pada Yesus. Jika engkau tidak berharap sama Yesus, engkau dengan kekuatanmu sendiri ingin lari dari corona, justru engkaulah yang duluan ditelan oleh corona itu. Oke? Shalom, God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.